Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Fernando dan NPM 2257051033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal kuis 2 yang sudah saya jawab. Soal nomor 1, tentukan turunan implisit dari persamaan XY dikali X plus Y sama dengan 10. Maka kita kalikan dulu. Jadi kita dapatkan X kuadrat Y ditambah XY kuadrat sama dengan 10. Kemudian kita menggunakan aturan perkalian turunan. Kita masukkan 2x dikali y plus x kuadrat y aksen plus 1 dikali y kuadrat plus x dikali 2y dikali y aksen. Y aksen ini hanya sebagai asumsi untuk menentukan turunan dari x. Maka kemudian x kuadrat y aksen ditambah 2xy dikali y aksen sama dengan min y kuadrat dikurang 2xy. Kenapa ini jadi min y kuadrat? Karena dia pindah ruas dari kiri ke kanan. Kemudian y aksen sama dengan x kuadrat ditambah 2xy sama dengan min y kuadrat min 2xy. Kemudian kita dapatkan y aksennya itu sama dengan y kuadrat min 2xy dibagi x kuadrat plus 2xy. Inilah persamaan dari turunan implisit. Kemudian soal nomor 2, tentukan persamaan garis singgung kurva 2xy kuadrat plus x kuadrat y sama dengan 8 di titik 1,2. Pertama kita menggunakan aturan turunan fungsi, yaitu kita menentukan u dan u aksen, v dan v aksen. Kita bagi dua dulu. Pertama kita 2x kuadrat y, kita cari u dan u aksennya. U itu kita anggap sebagai X dan V itu kita anggap sebagai Y. Maka kita dapatkan hasilnya U sama dengan 2X, U aksennya sama dengan 2, V, Y kuadrat, dan V aksennya 2X kali DX. Karena kita menggunakan aturan turunan fungsi, maka kita tambahkan D per DX. Kemudian yang sebelahnya, yang X kuadrat per Y, X kuadrat Y, kita dapatkan U sama dengan X kuadrat, dan U aksennya 2X, kemudian V-nya Y, dan V aksennya 1 dikali D per DX. Kemudian kita ubah persamaan 2X kuadrat Y ditambah X kuadrat Y sama dengan 8, kita ubah menjadi turunan implisit. Maka kita dapatkan rumusnya seperti ini. U aksen V ditambah U V aksen ditambah U aksen V dan ditambah U V aksen. Kita masukkan U-nya tadi kita dapatkan 2, U aksennya kita dapatkan 2, dan V-nya kita dapatkan D kuadrat, kemudian U-nya 2X, dan V aksennya 2X dikali D per X. Sama seperti yang kanan juga, kita masukkan U aksennya yaitu 2X, terus kemudian V-nya Y, maka 2X kali Y, dan U-nya X kuadrat, dan V aksennya 1 dikali D per dx. Kemudian kita kalikan saja, kita dapatkan hasilnya 2y kuadrat ditambah 4xy dikali D per dx ditambah 2xy ditambah x kuadrat dikali D per dx. Kemudian kita dapatkan D per dx-nya yaitu min 2xy plus 2y kuadrat dan dibagi 4xy plus x kuadrat. Karena kita akan menentukan garis singgung, kita akan menentukan gradien garis singgung, maka kita misalkan dx per d itu sama dengan f aksen s atau sama dengan m. Maka kita masukkan m sama dengan min 2xy ditambah 2y kuadrat dibagi 4xy ditambah x kuadrat. Kemudian kita substitusikan titik 1,2. 1 ini kita anggap X dan 2 ini kita anggap Y. Maka kita substitusikan 2 dikali 1 dikali 2 tambah 2 kali
2 kuadrat. Kemudian 4 kali 1 kali 2 ditambah 1 kuadrat. Maka kita dapatkan M-nya min 12/9. Atau kita kecilkan lagi menjadi min 4/3. Kemudian kita tentukan persamaan garis singgungnya menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita kan sudah dapat Y1 dan X1-nya, yaitu Y1-nya 2 dan X1-nya min 1. M-nya kita dapatkan min 4/3. Terus kemudian kita kali silang. Ini menjadi 3 kali silang ke sini menjadi 3Y min 6 sama dengan min 4 kali X min 1. Kita kalikan min 4X plus 4. Kemudian kita pindahkan 4X plus 3Y min 10. Karena ini pindah ke kiri menjadi min 4, maka min 6 min 4 sama dengan min 10. Dan kita dapatkan hasilnya ini. 4X plus 3Y min 10 sama dengan 0. Kemudian nomor 3. Gunakan definisi turunan untuk menentukan f aksen X, df, dan df aksen dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5. Pertama kita tentukan f aksen X menggunakan turunan limit. Jadi limit H menuju 0. Ini rumusnya fx plus H min fx per H. Kita masukkan fx-nya jadi x plus H kuadrat min 5 min x kuadrat min 5. Kita kalikan dan kita dapatkan hasilnya. Ini plus 5 bisa kita cari dengan min 5, min x kuadrat kita cari dengan x kuadrat. Dan tersisa 2x H plus 1 2xh plus H kuadrat. Kemudian kita keluarkan H-nya menjadi H dikali 2x plus H per H. Kita coret H-nya, tersisa 2x plus H. H menuju 0, jadi H ini kita substitusikan 0. Jadi 2x plus 0 sama dengan 2x. Kemudian kita mencari nilai df dan df aksen. Kita misalkan nilai fx-nya positif dan nilai fx negatif. Ketika nilai fx positif, maka df-nya x, maka x lebih besar dari sama dengan 0, x merupakan bilangan real. Kemudian df aksennya x merupakan x, maka x lebih besar 0, x merupakan bilangan real. Kemudian ketika nilai fx-nya negatif, df-nya yaitu x, maka x kurang dari sama dengan 0, f bukan merupakan bilangan real. Kemudian df aksennya x, maka x kurang dari 0, df juga bukan merupakan bilangan real. Nomor 4, batasan nilai p. Agar fungsi fx min 1 per 3 x pangkat 3 plus px kuadrat plus px plus 5 selalu turun untuk semua nilai x bilangan real adalah syarat kurva turun adalah f aksen x kurang dari 0 dan a kurang dari 0. Maka f aksen x sama dengan min x kuadrat plus 2px plus p. Nah, determinan harus kurang dari 0. Maka kita cari determinannya b kuadrat min 4ac kurang dari 0. Jadi b-nya itu 2px, maka 2p pangkat 2 dikurang 4 dikali min 1, terus kemudian dikali p. Kita dapatkan 4p kuadrat plus 4p. Kemudian kita bagi dengan 4, tersisa p kuadrat plus p. Kita pecah menjadi p dikali p plus 1. Kita buat garis bilangannya min 1 dan 0. Karena kita mencari batasan, jadi kita ambil di sininya. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya atau batasannya yaitu 1 min 1 kurang dari p kurang dari 0. Dan soal yang terakhir, grafik fungsi fx
X pangkat 3 ditambah 3 per 2 X kuadrat min 18X plus 5. Naik pada interval. Silakan suatu fungsi dikatakan naik ketika f aksen X lebih besar dari 0. Karena persamaan f aksen X lebih besar dari 0, maka 3X kuadrat plus 3X min 18. Dan ini duanya tidak termasuk dalam turunan. Maka kita bagi dengan 3. Kemudian dapatlah kita X kuadrat plus X min 6. Kita pecah lagi menjadi X plus 3, X min 2. Maka kita dapatkan hasilnya X sama dengan min 3 atau X sama dengan 2. Kita buat garis bilangannya min 3 dan 2. Kemudian kita dapatkan himpunan penyelesaiannya X kurang dari min 3 atau X lebih besar dari 2. X lebih besar 2. Maka begitulah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.